Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kita Andivela. Di video kali ini kita akan membahas sebuah misteri dari dunia internet. Jadi kebanyakan orang-orang pada zaman sekarang ini menggunakan internet itu untuk membaca berita, memesan tiket secara online, dan mengakses media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan yang seperti kalian lihat saat ini yaitu YouTube. Nah, internet yang kita kenal saat ini itu sebetulnya hanya sebagian kecil dari internet yang bisa diakses dengan gampang untuk khalayak umum. Tetapi sesungguhnya dunia internet itu adalah sesuatu dunia yang sangat besar sekali. Dan banyak sekali website-website yang tidak bisa kita akses. Kita tidak bisa mengaksesnya karena website-website ini dianggap berbahaya dan tidak disetujui oleh pemerintah-pemerintah dunia. Nah, bagian dari internet ini itulah yang kita sebut dengan dark web. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang dark web, kita akan jelaskan dulu kepada kalian tentang bagian-bagian apa aja yang ada di dunia internet. Berdasarkan hasil survei netcraft.com pada bulan Desember tahun 2020, itu ada sekitar 1 miliar website yang ada di internet. Website tersebut beredar di internet dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu surface web, deep web, dan dark web. Ibarat kata kalau kita ini mengilustrasikan dunia internet sebagai sebuah bongkahan es. Nah, internet yang kita pakai selama ini itu hanya sebatas permukaan gunung es aja, atau istilahnya surface web. Surface web ini merupakan bagian teratas dari internet yang bisa kita akses dengan mudah. Bagian ini hanya terdiri dari 4% dari keseluruhan website yang ada di internet. Website-website yang ada di surface web ini adalah semua web yang bisa kalian temukan di search engine biasa, seperti Google, Yahoo, Wikipedia, Facebook, dan lain-lain. Pokoknya ya, semua website-website yang kita bisa akses di browser konvensional seperti Google Chrome, Firefox, Safari, itu semuanya masuk ke bagian surface web ini. Lalu next di bawahnya surface web ini ada bagian yang namanya deep web. Deep web adalah wilayah yang berisi informasi tersembunyi yang tidak bisa terlacak dengan search engine biasa seperti Google ataupun Yahoo. Nah, kalau kita ilustrasikan deep web ini sebagai bongkahan es, deep web ini memiliki 90% dari keseluruhan website yang ada di internet. Situs-situs yang ada di dalam deep web ini tidak bisa kita temukan dengan mudah, seperti ketika kita melakukan browsing menggunakan Google. Deep web ini kebanyakan berisi tentang data penjualan, transaksi keuangan, PayPal, internet banking, dan aplikasi private message seperti WhatsApp, Facebook Messenger, dan lain-lain. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok internet banking dan aplikasi private message ini dikategorikan sebagai deep web? Jadi penjelasannya gini, misalnya kalian mau bayar kartu kredit pakai internet banking, kan nanti login dulu ke rekening banknya kalian. Nah, informasi akun kalian ini dianggap sebagai deep web, karena Google tidak akan bisa mengakses informasi akun kalian. Jadi jumlah saldo kalian ada berapa, transaksi apa yang pernah kalian lakukan, itu tidak bisa diakses. Dan aplikasi private message seperti WhatsApp dan Telegram, itu juga termasuk di dalam deep web. Karena semua chattingan yang biasa kita lakukan sama teman kita, sama pasangan kita, orang tua kalian, itu pun semuanya tidak bisa diakses oleh Google. Jadi apakah deep web ini sesuatu yang berbahaya? Jawabannya sama sekali tidak berbahaya. Karena deep web ini hanyalah berisi informasi pribadi yang tidak bisa terindeks secara publik. Sehingga informasi-informasi yang ada di deep web itu tidak bisa muncul di search engine atau mesin pencari gitu ya. Jadi kalau kalian ngetik di Google, apa chattingannya Andi hari ini sama Vela di WhatsApp, tidak keluar. Berapa saldo rekening Andi? Nah, tidak keluar guys ya. Nah, tetapi yang berbahaya itu adalah bagian yang lebih dalam dari deep web itu sendiri. Bagian itu kita sebut dengan dark web. Jadi dark web ini adalah sebuah website underground yang tidak bisa kita akses kecuali menggunakan proteksi internet yang sangat-sangat kuat. Dark web adalah bagian terbawah dari sebuah gunung es.
Dark web ini memiliki 6% dari keseluruhan total website yang ada di internet. Dark web ini kebanyakan berisi tentang konten-konten ilegal, penjualan obat-obatan terlarang, jasa hacker, dan situs-situs tersembunyi seperti The Hidden Wiki. Jadi dark web ini nggak bisa kita akses menggunakan browser konvensional seperti Google Chrome, Safari, atau Firefox. Tapi untuk mengakses dark web, kita ini memerlukan sebuah browser khusus. Salah satu browser yang paling populer yang biasanya digunakan orang-orang buat mengakses dark web namanya adalah Tor browser. Jadi selain tidak terlacak oleh search engine atau mesin pencari, situs dark web itu juga memiliki alamat server yang tersembunyi. Dan alamat untuk layanan tersembunyi ini akan selalu berakhiran dengan .onion. Nah, kalau website-website biasa yang kita buka itu kan biasanya akhirnya kayak .com, .co, atau .org. Terus namanya kan juga gampang dihafal kan, kayak misalnya nih kalian buka www.google.com atau www.facebook.com. Nah, tapi kalau dark web itu selalu berakhiran dengan .onion, dan format websitenya itu juga susah dihafal karena terdiri dari karakter huruf dan angka-angka random. Dark web ini biasanya sering digunakan orang-orang tertentu untuk melakukan aksi kriminal dan berbagai kejahatan ilegal lainnya, seperti penjualan obat-obatan terlarang, jual beli persenjataan, penjualan organ tubuh manusia, jasa hacker, dan bahkan sampai jasa pembunuh bayaran. Dan proses transaksi yang ada di dark web itu cuma bisa dilakukan menggunakan Bitcoin. Nah, ini salah satu contoh situs yang ada di dark web, namanya Silk Road. Jadi di sini menjual berbagai macam obat-obatan terlarang. Nah, ini kalau kalian lihat semuanya ini prosesnya bayarnya menggunakan Bitcoin. Karena Bitcoin ini sifatnya anonimus dan tidak bisa dilacak siapa nama pemiliknya. Nah, di dark web ini orang-orang ini juga bisa bebas melakukan transaksi dengan nama anonimusnya, tanpa khawatir informasi pribadi mereka ini diketahui oleh orang lain. Karena kebanyakan orang-orang yang melakukan transaksi jual beli di dark web ini, mereka ini menggunakan nama samaran, jadi kayak misalnya Nick 123 atau John 123 kayak gitu. Jadi memang kesannya dark web ini sangat-sangat negatif. Bahaya yang pertama yaitu adanya ancaman virus komputer. Dark web ini biasanya dihuni oleh para hacker yang sudah siap dengan segala jebakannya yang mengintai para pengguna awam yang mencoba mengakses dark web secara sembarangan. Salah satu ancaman dan bahaya ketika kita mengakses dark web ini adalah virus yang dibuat oleh para hacker yang berdampak buruk bagi perangkat dan data-data pribadi kita. Virus yang dibuat para hacker ini juga bisa membuat perangkat komputer kita menjadi rusak secara permanen. Lalu yang paling bahaya, yaitu adalah terbongkarnya informasi-informasi pribadi kita. Ketika mengakses konten yang ada di dark web, kita juga harus siap menghadapi bahaya lainnya, seperti bocornya informasi pribadi kita oleh para hacker. Bahkan lebih mengerikannya lagi, para hacker ini pun bisa melacak posisi di mana kita tinggal. Ini itu bahaya banget nih. Bahaya bisa banget. didatengin loh. Iya. Dia ngirim jasa pembunuh bayaran. Iya, untuk dia bisa ngirimkan surat ancaman. Iya. Ya kan, kalau surat cinta nggak apa-apa, ya kan surat ancaman. Iya. Ya kan, kamu besok kalau nggak ngirim saya berapa Bitcoin, saya tahu kamu tinggal di mana. Maka dari itu banyak yang menyarankan jika kalian mau mengakses yang namanya dark web, kalian harus menggunakan VPN sebagai perangkat lunak untuk mengelabui posisi IP kita supaya informasi pribadi kita jadi tidak mudah untuk dilacak. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau membuka dark web, kita ini harus super hati-hati, karena walaupun kita cuma sekedar iseng, cuma sekedar kepingin tahu, tetapi jika seandainya kita tidak memiliki keamanan internet yang cukup kuat, akibatnya akan sangat berbahaya. Dan kalau kita berdua sih lebih memilihnya untuk tidak coba-coba. Karena di sana ada terlalu banyak hal-hal yang seram dan berbahaya. Nggak benar. Tapi kalau seandainya teman-teman sekalian sudah pernah memiliki pengalaman mengakses dark web, kalian mungkin bisa ceritakan kepada kita apa yang kalian temukan di sana.
Ternyata selain dark web ini, masih ada satu bagian lagi yang lebih dalam lagi di internet yang bernama Mariana Web. Mariana Web ini konon disebut sebagai tempat yang paling dalam dan paling gelap yang ada di dunia internet, di mana Mariana Web ini cuma bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Jadi udah banyak hacker yang berusaha masuk ke Mariana Web ini, tapi mereka ini selalu gagal. Sesuai dengan namanya, Mariana Web ini diambil dari salah satu nama palung laut terdalam di bumi, yaitu Mariana Trench atau Palung Mariana. Palung Mariana sendiri adalah palung terdalam di dunia yang terletak di bagian barat Samudra Pasifik. Makanya kenapa kok dikasih nama Mariana Web? Karena memang letaknya ini ada di bagian internet yang paling dalam. Mariana Web ini konon menyembunyikan berbagai misteri yang ada di dunia ini, mulai dari black hole atau lubang hitam, alien, kota Atlantis yang hilang, dan teori konspirasi lainnya yang belum terpecahkan sampai saat ini. Nah, untuk menjelajah Mariana Web ini, kita ini harus punya alamat serta kunci untuk mengakses situs tersebut. Dan bahkan katanya itu sangat-sangat sulit untuk kita bisa masuk ke Mariana Web ini. Dalam sebuah pernyataan, disebutkan untuk membuka Mariana Web ini, kita perlu menggunakan bantuan turunan Fallcy-Gold Polymeric, yaitu sebuah perhitungan yang sangat membingungkan yang harus kita pecahkan untuk bisa sampai ke Mariana Web. Dan katanya, Fallcy-Gold Polymeric ini cuma bisa diakses menggunakan yang namanya komputer kuantum atau PC kuantum yang memiliki kekuatan keamanan yang sangat tinggi. Tetapi banyak pengguna internet yang mengklaim kalau komputer kuantum ini masih semacam kayak proyek penelitian gitu, jadi emang belum dijual di mana-mana. Nah, karena hal itu, makanya kan dikatakan banyak sekali hacker yang gagal nebus Mariana Web ini. Nah, karena mereka ini belum punya yang namanya komputer kuantum. Salah satu timnya Quantum Artificial Intelligence yang bernama John Martinez menerbitkan sebuah artikel ilmiah di jurnal bergengsi bernama Nature yang memuat tentang hasil eksperimen mereka menggunakan komputer kuantum. Nah, mereka ini mengklaim komputer kuantum yang mereka bangun ini bisa menghitung bilangan-bilangan acak yang sangat-sangat rumit hanya dalam waktu 200 detik. Sementara komputer tercanggih yang ada pada saat ini membutuhkan waktu kurang lebih 10.000 tahun untuk memecahkan masalah yang sama. Wah, 10.000 tahun. Iya, 10.000 Musuhnya tahun. 200 detik. Kita harus punya komputer kuantum tuh untuk bisa nambah Bitcoin. Iya. Ya kan mungkin kalau dia nambah Bitcoin bisa cepet. Iya, dapat kan banyak. hitungannya kan cepet ya. Iya, hitungannya cepet, memecahkan algoritmanya cepet, akhirnya bisa nambang cepet, dapat Bitcoin banyak, Iya. kaya raya. Nah, tapi sayangnya ya, komputer kuantum ini katanya ya cuma ada 4 di dunia ini. Ya elah. Jadi cuma ada 4. Dan salah satu yang punya komputer kuantum ini katanya adalah pemerintahan Amerika. Jadi mungkin semacam kayak NASA gitu ya. Iya. Sering dikatakan juga bahwa rahasia utama pemerintah Amerika bisa kita temukan di yang namanya Mariana Web ini. Jadi ya mungkin hanya mereka lah yang bisa mengakses Mariana Web ini. Itu dia misteri tentang dunia internet yang sudah kita bahas tadi. Ada deep web, ada dark web, dan ada Mariana Web yang konon katanya menyimpan rahasia-rahasia dunia. Menurut kalian beneran ada nggak sih Mariana Web ini? Atau jangan-jangan semua ini hanya sekedar mitos belaka? Dan kalau seandainya betul-betul ada, kira-kira siapa ya yang sudah pernah akses ke website tersebut? Dan kira-kira apa yang dia pikirin setelah dia mengakses Mariana Web ini? Ya, setelah mereka mengetahui rahasia dunia. Kasih tahu kita pendapat kalian dengan cara komen di bawah. Oke, sekian video kita kali ini. Jadi thank you buat teman-teman sekalian yang sudah nonton episode Kibuni kali ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video kita dan merasa video kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk selalu support kita dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol lonceng yang ada di bawah supaya tiap kita upload video baru kalian dapat notifikasi. Dan jangan lupa share ke semua teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa lagi di video Andivela berikutnya. Bye-bye.